Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah kita masih diberi keleluasan waktu oleh Allah untuk saling berbagi informasi mengenai konvensi hak anak, utamanya klaster kelima, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Kali ini kita akan membahas tentang penyatuan keluarga. Lengkapnya, ayahanda dan bunda dapat mendalami pada pasal 9 Konvensi Hak Anak. Ayahanda dan bunda, setiap anak ingin selalu lekat bersentuhan dengan ayah dan bundanya. Khususnya bundanya, sejak dari usia 0 sampai 8 tahun. Karena melalui sentuhan-sentuhan ayahanda dan bunda, ini yang menjadi modal dasar dan menjadi modal utama bagi anak. Kalau sentuhannya penuh dengan kelembutan, penuh dengan penghormatan, insya Allah itu akan terbalas dengan reaksi yang sebaliknya. Mengapa penyatuan keluarga ini menjadi penting pada pembahasan konvensi hak anak, dan kenapa seluruh kepala negara menyepakati pasal ini masuk ke konvensi? Ini juga perlu kita pertanyakan, dan jawabannya sebetulnya ada pada diri setiap ayah dan bunda. Kenapa kita mengharapkan kepada Allah untuk memiliki anak? Otomatis kita akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memastikan mereka hidup, tumbuh dan berkembang dengan kualitas yang maksimal dalam rangka untuk kelanjutan generasi. Tetapi setiap ayah dan bunda tidak ingin meninggalkan generasi yang lemah, tetapi generasi yang tangguh. Untuk itu, dia selalu menginginkan berdekatan dengan anak-anaknya. Mereka ingin buru-buru pulang. Kita diberi kesempatan oleh Allah pada saat masa COVID-19. Ayahanda dan bunda pasti merasakan kenikmatan terus berbicara, bermain, atau sampai mungkin berdiskusi, bermain peran dengan anak kita. Dan kita bisa lihat reaksi dia sebelum COVID dan pada saat COVID. Sebelum COVID mungkin dia kadang-kadang emosional. Kadang-kadang dia cemberut. Kadang-kadang dia tidak mau melihat wajah kita. Karena sebelum matahari terbit, ayahandanya atau bundanya tidak ada. Pada saat matahari terbenam, begitu juga ayahanda dan bundanya tidak ada. Tapi dengan COVID ini, pada saat dia bangun sampai dia bermain, di sampingnya ayahanda mendampingi, bundanya membimbing, dan yang paling penting secara bersama-sama mengasuh anak dengan penuh hati, dengan penuh kesungguhan. Bagaimana kalau ada anak-anak yang tidak beruntung karena sikap egois dari seorang ayah atau seorang bunda yang kemudian mengakibatkan prinsip-prinsip yang dibangun awal itu buyar, sehingga berdampak kepada ada salah satu dari ayah atau bunda untuk berpisah dengan anak.
Kalau punya niat ke arah sana, perhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan dengarkan mereka. Kalau kita mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan mengajak diskusi dengan mereka, terlintas pun untuk membuyarkan prinsip-prinsip yang sudah dibangun itu tidak akan terjadi. Untuk itu, ayahanda dan bunda, keinginan anak itu adalah hanya satu. Pada saat dia mau buka mata, ada ayah dan ada bundanya. Pada saat mau menutup mata, ada ayah atau bunda yang membacakan buku sebelum anak itu tidur. Seperti yang kita lihat di film-film. Saya yakin hal-hal seperti itu masih ayahanda lakukan. Bagaimana kalau anak itu harus berpisah karena melanjutkan sekolah? Bagi anak-anak yang sudah memiliki pengetahuan, keterampilan hidup, lalu memiliki sikap yang sudah purna, sudah lengkap, kita tidak perlu khawatirkan. Tapi bagaimana kalau kita belum sempat melatih, mempersiapkan diri mereka hidup di sekolah asrama atau hidup di rumah kakeknya atau hidup di rumah paman bibinya. Begitu ayahanda dan bunda, pertimbangkan matang-matang juga. Kalau kita mau berkehendak, mau memisahkan anak kita karena alasan untuk melanjutkan sekolah yang terbaik menurut ayahanda. Tetapi kembali lagi, kita harus bertanya kepada anak kita, lalu kita berdiskusi dengan anak kita. Tapi di ujung-ujungnya selalu ada kepentingan terbaik bagi anak dengan argumen, testimoni, lalu contoh-contoh yang berhasil atau contoh-contoh yang kurang berhasil, kita perlihatkan kepada anak kita sehingga pada saat anak berdiskusi, pada saat dia mengusulkan pendapat dia, itu sudah melalui proses berpikir yang matang. Siapa yang akan membantu kalau bukan ayahanda dan bunda? Inti poin atau utama dari pasal 9 ini adalah selalu memastikan anak itu berada di bawah pengawasan orang tua. Baik itu orang tua biologis maupun orang tua angkat ataupun orang tua wali atau orang tua yang dipercaya untuk membimbing, mengasuh anak-anak. Ini menjadi utama. Selalu ingat bahwa ayahanda dan bunda sebagai pendidik pertama dan utama selalu memastikan untuk melengkapi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga anak-anak merasa nyaman, tenang, tinggal, dan mereka selalu berkeinginan untuk selalu menyatu dengan ayah dan bunda. Bagaimana kalau ayahanda punya kegiatan di luar, beri argumen, beri alasan, sehingga mereka tidak merasa kehilangan. Demikian, kalau ada pertanyaan, silakan tulis di ruang komentar. Insya Allah, saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Kalau tidak, saya juga akan mencari referensi baik itu dari Al-Quran, Sunnah, atau dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ahli. Demikian, kita lanjutkan pada sesi berikut, masih di klaster yang sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.